KTA Kilat legal kah? Nah, teman-teman kita bahas pertanyaan ini secara lengkap. Nah, jadi buat teman-teman juga yang penasaran dengan aplikasi KTA Kilat ini, mulai dari legalitas, bunga sampai resikonya jika kita telat bayar di aplikasi KTA Kilat ini. Oke, kita lanjut. Aplikasi KTA Kilat ini berada di bawah naungan PT Pendanaan Teknologi Inklusif. Jadi saat video ini dibuat, memang aplikasinya merupakan penyelenggara vintage lending yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, aplikasi ini juga terdaftar sebagai anggota resmi AFVI, yaitu Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia, teman-teman. Nah, jadi itu adalah legalitas dari aplikasi KTA Kilat. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu. Nah, jadi dengan statusnya yang legal ini, kalian gak perlu khawatir dengan yang namanya penyebaran data. Karena secara aturan mainnya, aplikasi legal itu tidak mungkin melakukan penyebaran data, teman-teman. Dan dilihat dari izin akses juga, biasanya untuk aplikasi legal itu dibatasi izin aksesnya, teman-teman. Yaitu hanya bisa mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon. Tidak bisa mengakses galeri ataupun daftar kontak yang ada di handphone kita. Oke, sekarang kita lanjut dengan membahas bunga pinjaman dari aplikasi KTA Kilat ini. Nah, teman-teman, untuk bunga pinjaman dari aplikasi KTA Kilat, mereka menerapkan bunga pinjaman yaitu 0,3% per hari. Dan contohnya kalau misalkan kita mengajukan pinjaman sebesar Rp690.000, maka jumlah yang akan kita terima itu hanya Rp600.000, teman-teman. Selanjutnya, untuk durasi pinjaman di sini bisa dikatakan cukup lama, yaitu hingga 120 hari. Dan dibagi lagi untuk durasi pinjaman ini menjadi beberapa periode pembayaran. Nah, untuk periode pembayarannya, asal kalian tahu, aplikasi KTA Kilat ini hanya memberikan periode pembayaran satu periodenya itu kurang lebih 15 hari, teman-teman. Selain itu, untuk pinjaman Rp600.000 ini, maka untuk total keseluruhan tagihan yang harus kita kembalikan yaitu mencapai Rp948.840. Nah, apa resikonya kalau misalkan kita telat bayar di aplikasi KTA Kilat ini? Oke, jadi kalau misalkan kita telat bayar di aplikasi ini, maka tentu saja resikonya itu adalah tagihan yang akan semakin menumpuk. Karena yang namanya pinjol itu menerapkan bunga harian. Contohnya di KTA Kilat ini, mereka memakai denda keterlambatan itu sebesar 0,3% per hari dari total tagihan yang jatuh tempo. Contohnya di periode pertama ini yang harus kita bayar itu Rp118.605. Ternyata saat waktunya pembayaran kita belum bisa membayar dan mau tidak mau kita harus telat bayar. Nah, maka untuk denda keterlambatannya itu adalah 0,3% per hari. Diambil dari total tagihan di periode pertama ini. Nah, hal itu akan semakin menumpuk kalau di setiap periodenya kita mengalami telat bayar, teman-teman. Tentu saja, denda tersebut akan semakin menumpuk dan akan sulit untuk dilunasi. Selain itu, untuk penagihannya, mereka akan mulai melakukan penagihan pada H-3 sebelum jatuh tempo. Jadi siap-siap aja, H-3 sebelum jatuh tempo kalian akan langsung diingatkan melalui WA ataupun penelponan. Nah, selain itu, resikonya kalau misalkan kita telat bayar ataupun galbay di aplikasi KTA Kilat, maka data kita itu akan masuk ke Slik OJK, teman-teman. Jadi kalau misalkan data kita sudah buruk di Slik OJK, maka kita akan kesulitan untuk mengajukan pinjaman di lembaga keuangan lain ataupun di pinjol lain. Nah, jadi dengan melihat resiko tersebut, tentu saja kita harus menggunakan yang namanya pinjol ini hanya untuk kebutuhan mendesak ataupun kebutuhan produktif dan bukan untuk konsumtif. Pastikan kalian punya rencana pembayaran sebelum kalian mengklik ajukan pinjaman. Oke, kalau misalkan kalian juga memiliki pengalaman lebih terkait dengan aplikasi KTA Kilat ini, atau ada juga yang ingin request aplikasi lain untuk kita bahas, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nah, saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.